Makna daripada Idul Kurban dan haji ini bukan hanya sekedar kita melewati Idul Kurbannya, kita hanya sekedar menyembelih kurban, tapi flashback kembali kepada kehidupan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Apa yang kita bisa ambil? Yang paling utama yang kita bisa ambil adalah pendidikan ayah kepada anaknya. Dalam ilmu itu kan parenting namanya kan. Apa namanya? Parenting. Bagaimana seorang Nabi Ibrahim mendidik Nabi Ismail yang ternyata ketika sudah falamma balagus sa'yah, ketika dia sudah sampai ke balighh, apa yang dikatakan Nabi Ibrahim? Inni arafil manam, sesungguhnya aku bermimpi kamu nakku. Anni adwahukah, mimpiku itu aku menyembelihmu. Fandur madataro. What do you think about it? Apa pendapatmu? Kalau sekarang ibu misalkan mimpi, bilang sama anaknya, anakku aku mimpi semalam, aku didatangkan malaikat Jibril, katanya kamu besok dikurban. Mama udah gila ya. Paham? Sebentar Bu. Bentar. Gimana coba? Kalau ibu misalkan mimpi besoknya suruh nyembelih, bang, sama suami. Tadi aku dimimpiin sama malaikat Jibril. Kebetulan abang namanya Ismail kan. Katanya suruh sembelih bang, gimana bang? Gila apa kamu? Bukan gara-gara ngaji sama Nuruddin. Nuruddin pula yang salah kan. Coba bayangkan. Nabi Ibrahim bilang, ibu tahu nggak ketika diganti sama kambing? Nabi Ismail itu sudah hangat. Lil jabin katanya, ketika sudah terasa hangat pisau Nabi Ibrahim di leher Ismail, langsung dilaksanakan Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim ketika begini, dia merasakan menyembelih anaknya. Nabi Ibrahim tidak diberikan ganti domba ketika nampak, tidak, Nabi Ibrahim tak nampak. Jadi Nabi Ibrahim ketika nyembelih menyangka Nabi Ismail yang disembelih, paham maksudnya? Nabi Ibrahim sadar selesai menyembelih, loh kok kambing? Sampai sini paham? Jadi bukan kaleng-kaleng loh Bu. Nabi Ismail berkeyakinan, ya memang korban anakku yang harus disembelih. Tanpa pikir panjang. Kalau orang sekarang zaman seperti ini kan pasti bertanya lagi, kenapa harus begini? Kenapa harus sholat tengah malam? Kenapa harus duha? Kenapa harus mengaji? Banyak pertanyaan. Belum Allah kamu suruh sembelih anakmu atau suamimu. Banyak lagi pertanyaan. Nabi Ibrahim bukan cuma disuruh haji saja, bukan disuruh berkurban kambing, anaknya suruh sembelih, kan di luar nalar coba. Tapi Nabi Ibrahim karena keyakinannya, karena ketaatannya, begitu juga Ismail karena ketaatan karena didikan orang tua. Ini menunjukkan seorang ayah berperan penting dalam mendidik anak. Sampaikan ke suaminya, jangan sampai tidak ada pembicaraan kepada anak. Sibuk dengan kerjaan, nanti ketika sama dengan ibu, ini kan hukum alam, algoritma. Kalau ibu dulu sama orang tuanya sibuk, misalkan orang tuanya ibu yang sudah tua, nanya misalkan, kan ada anak yang lagi main laptop, karena Zoom, ditanya sama mamanya, nah itu apa nak? Udahlah diem mak, aku lagi Zoom. Berapa jam kemudian si orang tua itu mau minta minum air, nyuruh sama anaknya, anakku coba ambilkan air, aku sibuk mak, ambil sendiri. Langsung dibalas cash sama Allah. Kenapa? Karena dia menyia-nyiakan orang tuanya. Makanya ibu yang jangan sampai sia-siakan orang tua, karena ibu nanti disia-siakan sama anaknya. Itu algoritma sudah, hukum alam. Maka pastikan seorang ayah juga suruh sekali-kali papa, ayah ngomonglah sama anaknya. Nabi Luqman bukan nabi, itu sudah jelas di Al-Quran bagaimana pendidikan seorang Nabi Luqman kepada anaknya. La tusyrik billah, wahai anakku ya bunayya la tusyrik billah, jangan kamu syirik kepada Allah. Berarti apa maksudnya? Seorang ayah jangan sampai tidak ada pembahasan, tidak ada didikan, dipasrahkan ke ibunya semua. Memang semua pendidikan di rumah itu adalah ibu, tapi seorang ayah jangan sampai terbalik. Ini contoh salah satu berhasil ayah Nabi Ibrahim. Dia bisa memberikan pelajaran ke Nabi Ismail. Nabi Ismail ketika mau disembelih tidak menolak. Itu sebenarnya yang dijadikan pelajaran. Tapi kenapa kok yang dipilih Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail? Karena Nabi Ibrahim menemukan Allah bukan langsung gratis seperti ibu. Ibu tahu Allah dari ayah, dari ibu. Nabi Ibrahim nyari sendiri. Falamma janna alaihi lailu ra'a kaukaba qala hadza rabbi. Ketika nengok malam, lalu kemudian keluarlah bintang, oh ini Tuhanku. Nabi Ibrahim ini menemukan Allah dengan caranya sendiri. Apa maknanya? Berarti jangan sampai tak mencari ilmu. Jadi sebenarnya hikmah daripada Idul Adha itu adalah kita tingkatkan ilmu. Nabi Ibrahim menemukan Allah bukan langsung dikasih wahyu sama Allah, tapi dia ketika besoknya ternyata
bintang itu hilang. Oh, ini bukan Tuhan saya. Besoknya lagi falamma ra'al qamara bazigan qala hada rabbi. Muncul bulan. Oh, ini lebih besar dari bintang. Ini Tuhanku. Ternyata bulan hilang juga. Besoknya falamma rasamsa bazigatan. Keesokan harinya matahari, hada akbar, ini lebih besar. Tapi ternyata hilang juga. Apa maknanya? Ketika dia sudah menyatakan bahwa bintang bukan Tuhanku, bulan bukan Tuhanku, kemudian matahari bukan Tuhanku, yang Tuhanku adalah yang menciptakan ini. Berarti lebih besar daripada matahari. Barulah Nabi Ibrahim, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal. Itu perkataan Nabi Ibrahim itu dijadikan abadi. Nah, jadi nggak segampang yang kita bayangkan. Kenapa Nabi Ibrahim menjadi bapaknya Nabi? Dari Siti Sarah lahir Ishak, Yakub, Yusuf, Sulaiman, Daud. Dari Siti Hajar lahirlah Ismail sampai ke Nabi Muhammad. Jadi pelajaran Idul Adha itu bukan hanya sekedar menyembelih kurban, tapi pelajaran adalah bagaimana kisah Nabi Ibrahim. Mendidik anak berhasil, kemudian ketaatan kepada Allah berhasil, dan Nabi Ibrahim menemukan Allah dengan caranya pakai ilmu. Berarti kita ini sebagai umat manusia, kalau ingin dimuliakan Allah, carilah ilmu sebagaimana Nabi Ibrahim mencari ilmu. Itu yang kita bisa tangkap salah satunya, dan masih banyak hikmah lagi. Dan itu yang harus disampaikan sebenarnya. Jangan asik nak bercerita tentang kurban saja ketika sudah Idul Kurban. Baik. Sekarang silakan pertanyaan. Di jam berapa, Bu? Oh, 11:30 ya. Jam berapa, Bu? Oh ya. Silakan Ibu kalau ada pertanyaan, Bu.